Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di channel Hendra Berbagi dan masih bersama saya Hendra. Masih seputar dunia rongsok. Sahabat rongsok, setelah pada dua video saya sebelumnya saya membahas tentang mengenal jenis plastik secara kode daur ulangnya dan juga cara membedakan jenis-jenis plastik tersebut, ya. Itu yang pertama saya itu sudah membahas tentang mengenal jenis plastik menurut kode daur ulangnya, sekaligus juga di situ saya sudah membahas cara membedakan atau mengenal jenis PET untuk bagian pertama. Nah, untuk bagian kedua saya sudah membahas tentang mengenal jenis plastik untuk yang jenis HDPE, jenis PVC, jenis LDPE, jenis PP, dan juga jenis PS. Nah, pada kesempatan kali ini adalah bagian yang ketiga atau bagian akhir daripada pembahasan tentang mengenal dunia plastik dan cara membedakannya, yaitu sekarang saya akan membahas untuk jenis plastik yang memiliki kode daur ulang nomor 7, atau kalau di barangnya itu biasanya ada tanda segitiga, ada tulisan angka 7-nya, di situ di bawahnya ada tulisan order atau jenis plastik yang lainnya. Sahabat rongsok, kalau untuk jenis plastik dengan kode daur ulang itu nomor 7, itu kalau untuk di dunia rongsok itu kebanyakan memasukkannya atau menyebutnya dengan nama kerasan, ya, kerasan. Sebenarnya jenis-jenis plastiknya itu banyak sekali. Jadi di luar daripada yang 6 sebelumnya, seperti yang nomor 1 itu PET, nomor 2 HDPE, nomor 3 itu PVC, nomor 4 itu LDPE, nomor 5 itu PP, dan nomor 6 itu PS. Yang nomor 7 ini banyak sekali bagiannya. Hanya memang di sini saya akan membahas hanya beberapa, karena memang untuk jenis-jenis yang lainnya itu memang barangnya jarang sekali kita temukan, ya. Kalau sebenarnya jumlahnya itu ratusan kalau yang di nomor 7, tapi saya akan membahas yang barang yang sering sekali kita temukan. Nah, kita langsung saja, sahabat rongsok. Untuk barang yang pertama dengan kode daur ulang nomor 7 itu adalah akrilik. Nah, akrilik itu contohnya seperti ini, sahabat rongsok. Akrilik itu adalah plastik yang menyerupai kaca, ya. Jadi plastik yang transparan, ya, menyerupai kaca, tapi dia lebih kuat dibandingkan dengan kaca, ya. Nah, ini cara membedakannya. Kalau akrilik ini seperti biasa, ini Bang Hendra ini seperti dukun, ya, bawa air, ya. Nah, jadi kita ini tetap kita cek air seperti ini. Kita coba patahkan sedikit. Mentangnya jauh banget. Nah, kalau untuk akrilik itu tenggelam di air, sahabat rongsok. Nah, ini contohnya, ya. Jadi tenggelam di air itu sifat akrilik. Nah, tapi sekali lagi cek air ini hanya sebagian cara untuk mengeceknya. Setelah cek air, kemudian untuk membedakan akrilik ini adalah dengan cara cek bakar. Sebentar, ambil koreknya. Cek bakar seperti ini, sahabat rongsok. Ini kalau sahabat rongsok mendengarkan, ya, ini ada suara seperti kritik seperti itu. Nah, ini kalau sifat akrilik ini pembakarannya seperti bunyi kritik. Terus akrilik tidak mengeluarkan asap hitam, ya. Akrilik tidak mengeluarkan asap hitam, mudah terbakar, ya. Nah, terus kita bau asapnya. Nah, akrilik ini asapnya harum, sahabat rongsok, ya. Jadi akrilik ini asapnya harum. Kemudian akrilik ini itu tidak nempel di minyak. Nah, ini
lap ini kebetulan sudah saya basahi dengan bensin ya. Jadi kalau kita oles, kita seperti ini ya, itu tidak lengket. Tidak lengket, itu sifat akrilik. Nah, untuk yang berikutnya masih sejenis dari akrilik, yaitu SAN atau stearin akrilonitril ya, atau kalau bahasa lapak menyebutnya dengan nama AS atau akrilonitril stearin ya. Itu biasanya contoh barangnya seperti ini, seperti korek ya, sikat gigi, dan banyak lagi yang lainnya. Hanya untuk AS atau SAN ini ya, itu jenis plastiknya hampir sama dengan akrilik, dia transparan ya. Nah, kalau warnanya bisa diwarnai macam-macam, ada merah, ada biru, ada kuning, dan lain sebagainya. Hanya memang kalau AS ini ya, itu kalau dicek air juga masih tenggelam seperti ini contohnya. Cek air dia akan tenggelam. Lalu kalau kita bakar karena dia mengandung stirin ya, stirin itu hampir sama bahannya dengan yang PS yang beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan, maka untuk AS ini akan mengeluarkan asap hitam. Sahabat rongsok, sebentar, koreknya amsyong nih. Bisa kelihatan asap hitamnya ya, seperti ini ya. Dia mudah terbakar, dia hampir sama dengan akrilik, hampir kayak akrilik, tapi enggak terlalu kasar seperti akrilik. Kalau akrilik itu kritik-kritiknya kasar banget. Nah, terus kalau kita hirup asapnya, ini ada harum-harumnya, tapi tidak seharum akrilik ya, karena AS ini ya seperti saya katakan tadi, akrilik yang tercampur dengan stirin ya. Stirin itu untuk pengeras ya, jadi untuk pengeras. Dan ini biasanya barangnya sekali lagi biasanya dikorek ya, terus sikat gigi atau yang lainnya ya. Terus untuk jenis yang lain yaitu ABS. ABS itu kepanjangannya akrilonitril butadiena stearin ya. Itu biasanya kalau untuk barangnya itu banyak terdapat pada casing-casing kendaraan bermotor seperti ini ya. Terus untuk tempat casing-casing elektronik seperti TV dan lain sebagainya ya, itu bahannya dari ABS. Nah, sifatnya juga hampir sama seperti akrilik tadi ya. Kalau kita cek air seperti ini, goloknya di tempat kerjaan ini sahabat rongsok. Jadi ini di rumah, sengaja saya bawakan barangnya di rumah untuk contoh ya. Nah, ini kalau cek air sama, ini tenggelam di air ya. Jadi ABS itu tenggelam di air. Terus kita cek bakar itu juga hampir sama dengan AS tadi ya. Dia karena ini akriliknya yang bercampuran dengan stirin, maka akan mengeluarkan asap hitam. Sudah terbakar dan akan mengeluarkan asap hitam. Nah, kalau kita hirup, nah, ini ada juga agak harum-harumnya, walaupun harumnya itu tidak setajam jenis plastik yang akrilik ya. Nah, terus ini juga sama ya. Kalau untuk kita pakai bensin ya, tangan kita basahin pakai bensin, terus kita oles, ini cek yang terakhir, itu enggak lengket ya, enggak lengket. Beda dengan yang PS atau PS itu kalau untuk yang taburnya itu HIPS atau High Impact Polystyrene ya, seperti ini. Itu kalau kita ini akan lengket, ini enggak kelihatan lengketnya ya. Tapi kalau nanti sahabat rongsok mencobanya, itu akan kerasa sekali lengketnya
ini HIPS ya. Jadi kalau kita pakai bensin itu akan lengket, dan kalau yang ABS itu enggak. Jadi saya ulangi, 3 ini hampir satu marga ya. Jadi ini akrilik ya. Akrilik itu bisa dikatakan bahannya murni lah seperti itu. Nah terus ini AS, akrilonitril stearin ya. Ini bentuknya transparan seperti ini ya. Terus burem lah ya, plastik yang burem itu ABS, plastik yang transparannya itu AS. Nah kalau untuk yang kode nomor 6 itu PS, itu yang beningnya itu PS, dan yang buremnya itu HIPS atau High Impact Polystyrene ya. Nah seperti itu. Terus untuk yang kode nomor 7 itu selain daripada, saya ulangi, akrilik, selain daripada AS dan juga ABS, ada lagi jenisnya PC, polikarbonat. Polikarbonat itu biasanya banyak terdapat di botol-botol susu yang keras ya, dan juga kaca-kaca helm. Nah sifatnya ini alot ya. Ini ada yang warnanya ribbon seperti ini, ada yang warnanya bening dan lain sebagainya. Ini alot, tidak mudah pecah. Dan juga kalau kita cek pakai bensin ya, ini dia tidak lengket ya. Dia tidak lengket ya. Sama juga seperti yang lain, ini kalau dicek air ini tenggelam ya. Jadi saya kira nggak usah dipotong, nanti kelamaan. Jadi cek air ini kalau untuk polikarbonat atau PC ini tenggelam. Dan juga kalau kita bakar ya, kalau kita bakar seperti ini, aduh koreknya amsyong jatuh rosok. Jadi kalau kita bakar ini mengeluarkan asap hitam, dan juga baunya nggak seperti ABS. Jadi baunya itu nggak ada harum-harumnya ya, nggak ada harum-harumnya, tapi juga baunya seperti apa ya, kalau saya bilang kayak bau kalau kita buka elektro ya, terus baunya seperti apa. Nah itu hampir seperti itu. Nanti sahabat rongsok bisa membedakan baunya, bisa dicoba sendiri ya. Yang jelas ini tidak lengket di bensin kalau polikarbonat ya, tidak lengket di bensin. Terus juga asapnya juga sama, hitam ya. Terus selain itu kalau untuk kode nomor 7 itu ada jenisnya nilon seperti ini ya. Contohnya seperti tempat-tempat spidol segala macam nih. Jadi ini walaupun warnanya putih, bukan putihan ya. Ini kode daur ulang nomor 7, ini jenisnya nilon. Ini sama juga tenggelam di air seperti ini. Contohnya kalau ini agak ringan, saya contohkan. Dia tenggelam di air ya. Nah, tenggelam di air ini kalau kita bakar ini mudah-mudahan koreknya bisa nih saya berongsok. Ini contoh nilon kita bakar ya. Dia tidak mengeluarkan asap hitam, sahabat rongsok, dan dia seperti akrilik tadi, ya, agak bergelembung di pusat pembakarannya, ya. Terus kita hirup, ini baunya seperti apa ya? Nanti sahabat rongsok bisa ini, saya jelasinnya memang agak sulit ini baunya, tapi ada ciri khasnya sendiri, ya, yang pasti beda dengan akrilik dan ABS dan AS gitu. Nah ini contohnya yang saya contohkan, ini AI sahabat rongsok. Ini kalau kita cek pakai bensin ini akan ini masih banyak lagi, tapi memang jarang sekali ditemukan. Kalau untuk yang kode nomor 7 itu yang sering kita temukan, saya ulangi, seperti tadi akrilik, AS, ABS,
PC dan juga nilon yang sering kita temukan di lapak atau di keseharian kita. Nah, bagi sahabat rongsok yang memang masih belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin akan saya tanggapi, akan saya jawab, karena di sini sifatnya kita sama-sama belajar. Mungkin juga ada sahabat rongsok yang lebih memahami tentang kimia plastik selain saya, bisa share ke saya, bisa kita saling berbagi pengetahuan. Ini semua demi kemajuan sahabat rongsok semua. Sekali lagi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.